Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sahrul Sindriana dengan NIM 7072210002. Bidang peminatan saya adalah Psikologi Industri dan Organisasi. Saya dari Magister Psikologi Sains Universitas Tarumanagara, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rancangan penelitian saya yang berjudul Peran Compassion Fatigue sebagai mediator dalam hubungan authentic leadership dengan employee resilience pada karyawan di toko di PTX. Oke, apabila kita berbicara terkait dengan resilience atau ingin meneliti terkait dengan resilience, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait dengan kesulitan yang dihadapi oleh responden. Nah, berikut ini adalah ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh responden. Hasil kesimpulan ini saya dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa responden. Hal yang dipersepsikan sebagai kesulitan diantaranya adalah nota selisih barang yang tinggi. Kemudian tekanan dari atasan untuk mencapai target promosi seperti produk spesial mingguan, serba gratis, pulsa dan lain sebagainya. Ya, poin kedua ini cukup berat karena seringkali apabila target tidak tercapai, karyawan toko diminta untuk membeli eh, barang yang sedang promo oleh atasannya gitu. Jadi agak sedikit terpaksa. Kemudian selanjutnya adalah perilaku atasan yang kurang baik, menegur dengan kasar, baik eh, dari kata-kata maupun dari perilakunya. Kemudian ada perilaku atasan yang tidak jujur, ya, di mana apabila atasannya tidak jujur itu akan menimbulkan nota selisih barang yang tinggi pada toko tersebut, ya, sehingga itu akan menjadi sebuah kesulitan pada karyawan toko. Kemudian jam kerja yang melebihi ketentuan yang biasanya seharusnya 8 jam dalam satu shift, ini bisa melebihi. Kemudian rekan kerja yang tidak kooperatif, yang tidak bisa diajak kerjasama, itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat karyawan toko sulit. Kemudian perilaku konsumen yang kurang menyenangkan. Nah, ini adalah beberapa hal yang membuat karyawan toko merasa sulit. Ya, ini berdasarkan hasil wawancara. Kemudian meskipun banyak kesulitan yang dihadapi oleh karyawan toko, namun mereka tetap bertahan meskipun kondisinya dirasa sulit. Ya, ada beberapa alasan mengapa mereka tetap bertahan. Ada yang bertahan karena keluarganya, kemudian karena masih membutuhkan pekerjaan, masih membutuhkan penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, employee resilience sendiri didefinisikan sebagai ketahanan atau kapasitas karyawan untuk memanfaatkan sumber daya untuk terus beradaptasi dan berkembang di tempat kerja, bahkan ketika ia menghadapi keadaan yang menantang. Nah, kondisi-kondisi sulit tadi adalah kondisi-kondisi yang bisa membuat karyawan toko merasa tertantang, ya, sehingga mereka bisa meningkatkan resiliensi atau daya tahan pada dirinya, bisa meningkatkan kapasitas yang ada di dalam dirinya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, penelitian ini memiliki dampak untuk perusahaan dan juga untuk karyawan toko itu sendiri, di mana untuk membantu menjelaskan kondisi kesulitan yang dihadapi oleh karyawan, kemudian membantu menjelaskan bagaimana sih caranya karyawan toko bisa tetap beradaptasi dan meningkatkan kapasitas yang ada di dalam dirinya dengan melihat apa saja sih variabel yang bisa mempengaruhi employee resilience pada karyawan toko itu sendiri. Oke, terkait dengan key artikel yang saya gunakan berjudul Authentic Leadership and Employee Resilience, Moderator Mediation Analysis. Ya, jadi ada peran moderator dan juga ada peran variabel mediator. Seperti itu. Nah, sampel yang digunakan adalah 884 responden dari perusahaan besar di China. Nah, penelitinya itu adalah Yan Hui Mao dan kawan-kawan. Nah, berikut ini adalah gambaran dari penelitian key artikel saya, ya, di mana hipotesa pertamanya, di mana authentic leadership ini dapat berpengaruh secara positif atau berhubungan secara positif dengan employee resilience. Kemudian hipotesa keduanya, organizational identification ini menjadi mediator antara hubungan leadership dengan employee resilience.
Nah, kemudian hipotesa ketiganya itu ada 3, karena ini melihat peran moderator dari variabel flow. Ya, yang pertama, flow ini menjadi moderator antara hubungan authentic leadership dan employee resilience. Kemudian hipotesa yang B-nya itu, flow ini menjadi moderator antara hubungan authentic leadership dengan employee resilience. Kemudian hipotesa yang C-nya itu, flow menjadi moderator antara hubungan organizational identification dengan employee resilience. Kalau kita berbicara terkait dengan peran moderator, artinya flow ini diprediksi bisa mengatur 2 variabel yang tadi ditentukan. Oke, nah ini adalah hasil penelitian dari kayak artikel yang sudah tadi saya sebutkan, ya, di mana H1-nya itu diterima terdapat hubungan antara authentic leadership dengan employee resilience, ya. Kemudian organizational identification menjadi mediator antara authentic leadership dengan employee resilience. Jadi ada hubungannya, semakin memperkuat hubungan tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya variabel yang tadi nih yang ketiga, yang H3A, H3B, H3C dapat dijelaskan di sini. Kalau kita lihat dan fokus pada grafik yang B, kita bisa melihat ya, apabila seseorang yang memiliki flow-nya rendah, mohon maaf kalau saya mau orang yang memiliki flow-nya rendah maupun tinggi, apabila diberikan authentic leadership yang apabila memiliki authentic leadership yang rendah, maka dia hubungan dengan employee resilience-nya sama ya. Nah, ketika mereka diberikan authentic leadership yang cukup tinggi, maka orang yang memiliki flow rendah cenderung lebih meningkat. Peningkatannya lebih besar daripada orang yang memiliki flow-nya yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan tadi penelitian yang dilakukan oleh Yan Hui Mao dan kawan-kawan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel flow ini sama-sama meningkatkan hubungan antara variabel authentic leadership dengan employee resilience. Artinya ketika tidak diberikan flow pun tetap berhubungan dan akan meningkat meskipun peningkatannya berbeda. Seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya mencari variabel lain yang sekiranya bisa menjadi mediator antara 2 variabel tersebut. Oke, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Xiaoyi Chao dengan penelitian yang berjudul Relationship Between Resilience, Empathy, Compassion Fatigue, Work Engagement, and Turnovering Intention in Hemodialysis Nurse, a cross-sectional study menemukan hasil bahwa resilience ini memiliki hubungan negatif dengan variabel compassion fatigue. Artinya, ketika compassion fatigue pada individu menurun, maka resilience-nya akan meningkat. Seperti itu. Compassion fatigue ini adalah kondisi di mana individu sudah malas atau tidak mau berempati dengan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika compassion fatigue-nya menurun, artinya dia mulai ketika compassion fatigue-nya turun, artinya dia masih punya empati yang masih memiliki empati terhadap orang lain. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka resilience-nya akan meningkat. Namun apabila compassion fatigue-nya meningkat nih, individu sudah tidak ada rasa untuk empati terhadap orang lain, maka resiliensinya menurun. Maka karyawan cenderung tidak dapat meningkatkan ketahanannya di tempat kerja. Seperti itu. Ini ya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini peneliti mencoba untuk menggunakan compassion fatigue ini sebagai peran mediator antara 2 variabel yang tadi saya sebutkan. Oke. Kemudian apa sih keterbaruan dari penelitian yang akan dilaksanakan? Yang pertama adalah subjek penelitian yang akan saya gunakan lebih spesifik, yaitu pada karyawan toko di PTX, di mana PTX ini mengedepankan pelayanan di perusahaannya. Gitu. Jadi para karyawan tokonya akan sering berhadapan dengan konsumen, di mana mereka dituntut untuk tetap memiliki perilaku yang baik kepada konsumen.
Kemudian variabel mediator menjadi compassion fatigue, ya yang tadinya OI. Kemudian metode penelitian dibuat lebih sederhana dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Jadi tadi karena apabila kita lihat ya terkait dengan flow ya maupun ketika diberikan flow maupun tidak diberikan flow maka sama-sama akan meningkat sehingga di sini diputuskan untuk peran mediatornya dihilangkan, ditiadakan. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan tinjauan teoritis. Yang pertama adalah variabel resilience. Nah, menurut Davis dan Seth, resilience adalah kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi terhadap suatu kejadian dan situasi yang berat atau masalah yang sedang dialami dalam kehidupannya. Itu terkait dengan resiliensi secara umum. Kemudian ini lebih spesifik menurut Koper dan kawan-kawan tahun 2014 di mana resilience atau ketahanan employee resilience atau ketahanan karyawan adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kemunduran dengan tetap efektif dalam menghadapi berbagai tuntutan yang berat dan keadaan sulit serta tumbuh lebih kuat. Jadi di mana karyawan itu bukan hanya bertahan tapi bisa tumbuh lebih kuat, bisa bounce back, kurang lebih seperti itu. Kemudian menurut Kunz dan kawan-kawan, ketahanan karyawan didefinisikan sebagai ketahanan atau kapasitas karyawan untuk memanfaatkan sumber daya, untuk terus beradaptasi dan berkembang di tempat kerja, bahkan ketika menghadapi keadaan yang menantang. Ya, jadi ketika menghadapi keadaan yang menantang, ketika individunya resilience, dia akan tetap bertahan bahkan menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang lebih baik. Seperti itu. Nah, berdasarkan beberapa jurnal, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resilience. Oke, yang pertama adalah terkait dengan trait mindfulness. Apa itu trait mindfulness? Trait mindfulness berarti suatu keadaan ketika individu sadar akan dirinya, baik tempat maupun mental terhadap keadaan yang terjadi pada saat itu juga, serta tidak berpikir ataupun terpaku akan kejadian di masa lalu atau masa depannya, melainkan fokus akan keadaan sekarang. Jadi orang-orang yang mindful ini fokusnya pada apa yang sedang dia kerjakan pada saat ini, tidak melihat tuh sebelumnya seperti apa, baik buruk sebelumnya seperti apa, tidak melihat ke situ. Jadi fokus pada apa yang sedang dia kerjakan saja. Nah, ternyata ketika individu mindful, nah diprediksi berkaitan positif dengan resilience, artinya akan meningkatkan daya tahan pada individu. Gitu. Jadi ketika orang mindful, seseorang akan memiliki daya tahan yang cukup baik. Gitu. Kemudian yang kedua, gratitude. Nah, gratitude ini mempengaruhi resilience. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumar di India ini kalau tidak salah dijelaskan bahwa gratitude dapat mempengaruhi resilience. Ini juga memiliki dampak eh, positif ya, kaitannya positif. Apa itu gratitude? Nah, gratitude ini didefinisikan sebagai disposisi bersyukur secara umum untuk mengakui dan menanggapi sebagai emosi bersyukur atas peran kebaikan orang lain dalam suatu pengalaman dan hasil positif yang didapatkan oleh seseorang. Jadi intinya gratitude ini bagaimana individu bisa berterima kasih atas kehidupannya, kemudian bisa berterima kasih kepada orang lain, dan mensyukuri kondisi yang sedang dia hadapi. Nah, ternyata ketika seseorang bersyukur dapat diprediksi bisa meningkatkan daya tahan seperti itu yang bisa meningkatkan daya tahan yang dimiliki oleh individu. Nah, kemudian apa sih dampak dari resilience itu sendiri? Ada beberapa dampak. Yang pertama, nih kalau di perusahaan itu ada yang namanya turnover intention. Nah, dalam penelitian COE, ternyata resilience ini berdampak pada turnover intention, pada intensitas turnover. Apa itu turnover intention? Turnover intention itu adalah kemauan atau upaya karyawan untuk meninggalkan pekerjaan, organisasi, atau profesi dalam jangka waktu tertentu. Intinya, eh, karyawan itu cenderung ingin keluar atau ingin resign, seperti itu. Nah, ternyata dampaknya itu negatif, ya. Jadi, ketika resiliensinya baik pada seorang karyawan, maka dia tidak berpikiran untuk meninggalkan organisasinya tersebut. Jadi, resilience ini sangat penting dimiliki oleh seorang karyawan. Mengingat eh, di PTX itu sendiri turnover-nya cukup tinggi, sehingga penelitian ini juga akan bermanfaat bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian, resilience juga berdampak pada emotional exhaustion.
ya. Emotional exhaustion ini adalah kelelahan emosional yang didefinisikan sebagai keadaan kronis penipisan fisik dan emosional. Jadi mereka merasa lelah secara emosional. Nah, ternyata menurut Ye Honley, eh, resilience ini dampaknya negatif terhadap emotional exhaustion. Jadi ketika resilience-nya tinggi, maka emotional exhaustion-nya itu akan menurun. Gitu. Individu cenderung tidak merasa kelelahan gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan IV ya. IV yang pertama adalah authentic leadership. Apa itu authentic leadership? Nah, authentic leadership itu adalah kombinasi antara psikologi positif dan kemampuan organisasi untuk berperilaku positif baik kepada atasan dan rekan kerja. Jadi bagaimana individu berperilaku dengan baik baik kepada atasan maupun rekan kerja. Nah, ada beberapa dimensi terkait authentic leadership, di antaranya self-awareness, relational transparency, internalized moral perspective, kemudian balance processing. Nah, kemudian moderatornya apa? Moderatornya tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan compassion fatigue. Compassion fatigue ini adalah kondisi awal akut dari stres terkait pekerjaan yang terakumulasi dalam pengurangan welas asih terhadap orang lain. Jadi berkurangnya rasa empati atau rasa empati atau rasa peduli terhadap orang lain. Gitu. Kalau di karya toko berarti terhadap konsumen ataupun rekan kerja. Itu berkurang. Nah, ingin diteliti nih kalau misalkan orang yang authentic leadership-nya sudah bagus, kemudian employee resilience-nya sudah bagus, tapi ternyata dia compassion fatigue-nya tinggi, nah apakah akan berdampak pada employee resilience-nya atau tidak? Nah, seperti itu. Ini mungkin konsep kerangka berpikirnya. Jadi, apabila authentic leadership-nya tinggi, kemudian compassion fatigue-nya tinggi, nah apakah employee resilience-nya akan rendah atau tidak gitu. Kemudian kalau misalkan compassion fatigue-nya rendah, apakah si employee resilience-nya akan tinggi apabila authentic leadership-nya sudah tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah hipotesanya. H1-nya itu authentic leadership dapat memberikan pengaruh positif terhadap employee resilience pada karyawan toko di PTX ya. Nah, ini authentic leadership berkaitan secara langsung dengan employee resilience. Kemudian hipotesis yang keduanya adalah compassion fatigue dapat menjadi mediator negatif antara hubungan authentic leadership dengan employee resilience. Apakah bisa melemahkan employee resilience-nya seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah daftar pusaka atau rujukan yang saya gunakan. Oke, baik, mungkin terima kasih banyak. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.